Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi. Saya akan menjelaskan aplikasi Smart Property Finance, yaitu aplikasi pengelolaan keuangan untuk perusahaan developer perumahan atau properti ya. Jadi ini solusi akuntansi terpadu yang dirancang khusus untuk kebutuhan pengusaha developer properti atau developer perumahan yang modern. Aplikasi ini dirancang untuk para pelaku usaha yang memang masih awam ya, masih tidak menguasai atau masih belum paham betul tentang akuntansi perusahaan. Oke, ini adalah tampilan halaman loginnya. Kemudian kita masuk sekarang. Seperti ini halaman untuk menu dashboardnya. Ini ada grafik dan informasi seperti saldo kas, laba, site plan atau proyek, kemudian unit, BAST, dan lain-lain. Untuk grafiknya ini ada grafik pemasukan, pengeluaran. Oke, yang pertama dari aplikasi ini yaitu tentang administrasi sistem. Ini ada menu manajemen user, menu periode akuntansi, menu tutup buku, menu profil perusahaan. Kita mulai dari profil perusahaan dulu. Ini kita bisa mengatur ya nama perusahaan, alamat, NPWP, nomor telepon, juga nama direkturnya atau pimpinannya. Nah, ini untuk nama direktur, nama pimpinan ini akan muncul sebagai kolom tanda tangan di laporan keuangannya nanti. Untuk nama, alamat, juga nomor telepon nanti muncul di kopnya, di kop dokumennya. Kemudian manajemen user. Menu manajemen user ini apabila rekan-rekan punya karyawan yang khusus untuk menghandle keuangan ini ya, nanti bisa ditambahkan sebagai usernya. Formnya seperti ini. Kemudian lanjut ke menu periode akuntansi. Ini untuk membuka periode akuntansi atau buka buku. Harus simpelnya atau istilahnya itu buka buku pertama. Ini misalkan ada Januari. Ini sudah data-data yang sudah saya input untuk uji testing ya. Kemudian untuk tutup buku ini fitur untuk tutup buku akhir bulan atau akhir tahun. Nanti ada ringkasan-ringkasan tentang keuangan per bulannya ya, atau per tahunnya. Nanti konfirmasi tutup buku periode otomatis menjadi saldo awal di bulan berikutnya atau tahun berikutnya. Setelah menu administrasi sistem, lanjut ke menu data master dan aset. Ini fiturnya antara lain ada menu proyek atau unit, kemudian ada kas dan bank, kemudian ada manajemen aset. Ini nanti di menu manajemen aset ada perhitungan penyusutan dan lain-lain. Kemudian ada migrasi saldo awal. Ini dikhususkan apabila Bapak Ibu atau rekan-rekan punya laporan keuangan sebelumnya yang akan bermigrasi menggunakan sistem ini. Oke, kita mulai dari menu proyek dan unit. Seperti ini ada form tambah proyek. Ini ada form HPP tanah. Ini nanti akan dihitung ketika serah terima, nanti akan dihitung sebagai HPP ya, beserta bangunan, bahan material dan lain-lain. Ini tambah proyeknya. Jadi ini aplikasinya support untuk banyak proyek ya, nggak cuma satu proyek saja. Ini contoh ada proyek perumahan new, Nirwana Residen. Kemudian ini ada unit-unitnya. Ini formulir penambahan unitnya nanti di sini. Kemudian selanjutnya ada namanya menu kas dan bank. Ini untuk mencatat data rekening atau data kas rekan-rekan nanti apabila mempunyai rekening bank. Untuk saldonya nanti otomatis ya ini jadi rekan-rekan kalau mulai pengaturan bank ini saldo awalnya dibuat 0 saja. Nanti ketika ada migrasi saldo awal atau ada transaksi catatan pemasukan dan pengeluaran, nanti ini otomatis terisi sendiri saldonya. Kemudian untuk manajemen aset ini berlaku hanya untuk awal saja, maksudnya untuk saldo awal saja. Kalau nanti pembelian dan lain sebagainya, ada pembelian setelah menggunakan sistem ini, tidak usah dimasukkan, nanti otomatis masuk sendiri melalui catatan pengeluaran ini. Nanti masuk ke daftar aset sendiri apabila ada pembelian. Oke. Ini ada kategorinya, ada kendaraan, peralatan kantor, bangunan, kemudian harga perolehan berapa, kemudian masa manfaat atau per bulannya atau jumlah bulan manfaatnya berapa. Misalkan kategori kendaraan masanya 4 tahun, mungkin kategori peralatan kantor 4 tahun, misalkan bangunan 20 tahun dan lain sebagainya.
Ini nanti akan dihitung otomatis nilai penyusutannya apabila dilakukan tutup buku di menu administrasi tadi ya. Oke, kemudian menu migrasi saldo awal. Ini menu atau fitur yang disiapkan khusus apabila rekan-rekan punya laporan keuangan sebelumnya atau sebelumnya rekan-rekan sudah membuat laporan keuangan menggunakan Excel dan lain-lain atau aplikasi yang lain, kemudian mau migrasi menggunakan aplikasi ini. Nanti bisa di-input saldo awalnya melalui migrasi saldo awal. Seperti ini ya, dan dilanjut. Nah, seperti ini. Kemudian ini masuk ke menu utamanya ya, di transaksi operasional, yaitu ada menu catat pemasukan, catat pengeluaran, ada serah terima unit. Untuk pemasukan seperti ini, ada kategorinya, ada uang tanpa jadi, uang muka, uang KPR dari bank, subsidi, pinjaman modal instruktur, kemudian setoran tambahan modal dari pemegang saham, dan lain-lain. Nah, sehubungan dengan catatan pemasukan yang berhubungan dengan penjualan unit, maka nanti harus dipilih unitnya ya. Harus dipilih unitnya karena ini nanti berhubungan dengan laporan laba rugi. Nah, catatan pemasukan ini apabila rekan-rekan menyimpan data, ini sistem akan secara otomatis, secara pintar itu sudah memapping jurnalnya. Jadi nanti hasil laporan keuangannya itu sudah sesuai standar ya, karena sistem yang kita rancang memang sudah otomatis, sudah saya mapping kategori akun di akuntansinya ya. Misalkan uang tanda jadi, ketika ada masuk itu berhubungan dengan akuntansi apa, nah itu sudah saya set secara otomatis. Itu ini contoh-contohnya data yang sudah saya masukkan, ada uang KPR, ada subsidi, ada uang muka, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya menu catat pengeluaran. Ini hampir sama seperti catat pemasukan tadi, cuman di sini kategorinya berbeda ya, karena ini kan uangnya keluar. Seperti ini kategorinya, ada pembelian material, ada upah tenaga kerja. Nah, khusus untuk material dan upah tenaga kerja ini rekan-rekan harus milih proyek dan unitnya ya, karena ini nantinya akan jadi acuan HPP atau harga pokok produksi dari unit-unit rekan-rekan. Jadi nanti ketika serah terima nanti akan otomatis bisa menghitung HPP, jadi untuk laba ruginya nanti jadi akurat gitu. Untuk yang lain-lain misalkan biaya kompensasi, notaris, biaya pembelian tanah, kemudian bunga, dan lain-lain, ini juga akan otomatis memapping proses akuntansinya ya. Ada pembelian aset tetap, ketika pembelian aset tetap nanti juga muncul formulir nama aset, jadi otomatis masuk ke daftar aset. Juga penyusutannya ikut juga otomatis nanti. Seperti ini kategori-kategorinya, ada pembayaran utang, pembayaran utilitas, listrik, telepon, dan lain sebagainya. Ini nanti juga akan melakukan proses jurnal otomatis sehingga laporan keuangannya nanti akurat gitu. Ini proses jurnal dan lain sebagainya sudah otomatis dilakukan oleh sistem ya. Gitu. Kemudian menu serah terima unit. Menu serah terima unit ini adalah sebagai bentuk pengakuan pendapatan. Jadi ketika rekan-rekan melakukan serah terima unit, tanggalnya berapa, nah otomatis nanti biaya-biaya yang keluar seperti material, upah tenaga kerja, kemudian HPP tanah, itu akan dihitung HPP-nya dan juga akan dihitung pemasukannya sehingga laba ruginya tergenerate secara otomatis. Oke, itu menu serah terima unit. Kemudian selanjutnya menu laporan keuangan, ada laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas, analisa HPP unit, dan buku besar atau jurnal umum. Ini masuk ke laba rugi dulu ya. Untuk menu halaman laporan rugi seperti ini, kemudian tampilkan, nanti akan muncul pendapatan penjualan dan juga harga pokok penjualan serta beban-beban yang lain. Nanti akan muncul laba atau rugi bersihnya. Ini juga bisa diunduh PDF-nya ya. Seperti ini, kita download dulu PDF-nya. Nah, laporan laba rugi PDF-nya nanti seperti ini. Sudah ada nama PT-nya, laporannya, judul. Nah, di bawah ada tanda tangan dari direktur atau pemimpin perusahaan. Gitu untuk menu laba rugi. Selanjutnya ke menu neraca, laporan neraca ya. Oh iya, di laporan laba rugi tadi juga bisa difilter per proyek ya. Jadi nggak semua. Itu
Untuk neraca ini harusnya semua, kalau neraca semua, karena ada beban-beban yang tidak dibebankan per proyek, jadi harus dipilih konsolidasi atau semua proyek. Kemudian tampilkan seperti ini neracanya. Ini sudah balance sesuai dengan yang saya input tadi. Ada ringkasan harta, liabilitas, dan ekuitas gitu. Ini juga bisa diunduh dokumen PDF-nya seperti ini hasilnya untuk dokumen atau laporan neracanya seperti ini ya. Jadi ada akun, aktiva, kemudian kewajiban, ekuitas, jumlahnya sudah balance itu. Kemudian selanjutnya arus kas. Nah, ini apabila rekan-rekan mau memantau pergerakan kasnya rekan-rekan seperti apa, itu bisa dilihat di sini, tampilkan. Nah, nanti akan tampil saldo kas berapa, pendapatan berapa, pengeluaran berapa, pendanaan berapa, nanti akan muncul di sini gitu. Ini juga bisa diunduh paparan PDF-nya. Terjadi kenaikan kas bersih sebesar 145. Ini juga ada kolom tanda tangannya. Selanjutnya ada analisa HPP. Nah, ini menu yang atau fitur tambahan yang lumayan penting ya. Jadi rekan-rekan bisa melihat HPP per unitnya. HPP per unit itu dari mana? Dari biaya konstruksi lainnya. Ini meliputi data pengeluaran untuk pembelian material dan untuk upah tenaga kerja per unit. Tadi kan ada input unitnya. Kemudian nilai dasar tanah. Ini dari mana? Nilai dasar tanah ini ada dari proyek. Di sini kan kita memasukkan HPP tanah efektif per meternya ya. Kemudian di sini ada luas tanahnya. Nah, ini dikalikan. Jadi HPP tanah dasar. HPP tanah dasar ini. Jadi kelihatan per unit itu berapa sih biayanya. Nah, nanti kelihatan. Ini penting ya. Agar Bapak Ibu bisa monitoring terhadap RAB yang sudah dirancanakan gitu. Kemudian buku besar. Menu buku besar ini adalah jurnal umum. Semua transaksi nanti akuntansinya akan termapping di sini. Buku besar ini. Ya, ini juga sudah otomatis ya. By system sudah saya rancang otomatis. Jadi kelihatan akunnya apa aja, kemudian debit kreditnya berapa. Ini sudah sesuai dengan yang diinput. Ini juga bisa diunduh dokumen PDF-nya. Jadinya dokumennya seperti ini. Nah, ini sudah siap semua ya, aplikasi ini sudah siap pakai, sudah lengkap fiturnya. Jadi semua tinggal pakai saja. Jadi inti dari aplikasi ini yaitu kemudahan bagi rekan-rekan pengusaha developer perumahan yang kondisinya memang belum begitu paham tentang akuntansi keuangan ya. Jadi melalui aplikasi ini rekan-rekan tinggal catat pemasukan, catat pengeluaran, hasilnya langsung tergenerate otomatis, laba rugi, neraca, arus kas, HPP, buku besar, begitu. Jadi sudah siap. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.